القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد أتانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Para bapak, para ibu, para remaja putra putri dan anak-anak pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati, para jamaah dari Majelis Zikir Pondok Pesantren Faizah, dari pengajian Gunung Anyar Indah, dari Gunung Anyar Harapan Surabaya, dari Nurul Hidayah Rungkut Surabaya, dari Burita dari Wonosari Tutur Nongko Jajar Pasuruan. Insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur dihadirkan kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu manfaat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam. Semoga kita istiqomah menjalankannya sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan para jamaah, akan kita kaji Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 45 sama dengan ayat 50. Kita awali dengan baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ الحسن علي الشاذلي وإلى حضرة الشيخ مولانا عارف بالله بهمة صدها وإلى حضرة الشيخ مولانا عارف بالله بهمة محمد غيب يعقوب وإلى حضرة الشيخ مولانا عارف بالله هدي عدل علي ولنا ولدينا وارحمهم كما ربونا صغار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita dengarkan bacaannya surah Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 45-50. Dipersilahkan kepada Ustazah Hajjah Ainun Naimah MPD, diterjemahkan Ibu Hajjah Rifuliati. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء
وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم. Terjemahan surat Al-Anbiya ayat 45 sampai ayat 50. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, kitab Taurat, dan penerang serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustazah Hajah Ainun Naimah MPD dan Ibu Hajah Rifuliati yang telah membaca Al-Quran dan menerjemahkannya. Para pemirsa dan para jamaah sekalian, peringatan Allah tidak akan berguna bagi orang yang tidak memperhatikan. Allah terus memberi peringatan kepada kita. Orang yang memperhatikan mendapatkan pelajaran, mendapatkan peringatan. Itu yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Anbiya pertama ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Qul, katakan Muhammad, innama unzirukum, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian bil wahyi, dengan wahyu. Jadi Nabi kalau memberi peringatan, Nabi memberi pelajaran dasarnya wahyu. Sampai sekarang para ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris Nabi, itu kalau memberi peringatan kepada umatnya, kepada masyarakat, berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran. Al-Quran dijabarkan dalam Al-Hadis, Al-Hadis dijabarkan dalam syariat Islam. Dasarnya hanya wahyu, bukan dari kekuatan daya pikir, bukan dari rasio, bukan dari otak adik maduk, tetapi dari wahyu. Wala yasma'u summud du'a, tetapi orang yang tuli, orang yang tidak mendengarkan, tidak bisa mendengar seruan itu, tidak bisa mendengar ajakan itu. Idza ma yunzarun, ketika mereka diberi peringatan.
orang-orang yang ada perhatian, misalnya dengan gini ya, ibu-ibu nutup aurat ya ibu, kalau nggak nutup aurat kebuka, itu melanggar firman Allah Quran surat An-Nur ayat 31. Kalau kita nutup aurat maka kita dapat pahala masuk surga. Bagi mereka yang perhatikan, iya ya selama ini saya nggak bener, nggak buka nutup aurat, kalau kita aku nutup aurat, terus beli jilbab nih, beli apa namanya, daster lengan panjang, kalau belanja ada bakul itu ya. Nah, karena perhatikan, jadi diberi peringatan langsung cerdas, paham, dilaksanakan. Tapi kalau tidak memperhatikan, ibu-ibu ditutup ya auratnya, karena aurat nggak boleh dibuka kecuali pada suaminya dan muhrimnya. Alah, lagu lawas mungkin itu tidak bisa dimasuki peringatan. Kenapa? Karena tidak ada perhatian, tidak ada attention, tidak ada perhatian, tidak ada kefahaman. Nanti itu ada hisab, ada pembalasan amal, baik dapat surga, jelek dapat neraka. Orang-orang yang sumun itu tidak mendengar, bahasa Jawanya Bautuli, tidak mendengar seruan, tidak mendengar peringatan, tidak mendengar ajakan, tidak mendengar pelajaran. Kalau diberi pelajaran masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu karena tidak ada perhatian. Masya Allah. Wala immassadhum nafhadum min azabi rabbika layaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Pemirsa, kita lanjutkan. Walain, dan niscaya sungguh, dan niscaya jika masadhum menimpa pada mereka nafhatun sebagian min azabi rabbika dari siksa Tuhan kalian, layaqulunna niscaya sungguh-sungguh mereka berkata, ya wailana celaka kami, inna sesungguhnya kami, kunna kami ada, zalimin orang-orang yang aniaya. Orang-orang yang tidak memperhatikan peringatan tadi, yang diingatkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri tadi, jika kemudian nanti dia mendapatkan sebagian saja dari siksa Allah, mereka mengatakan, ya Allah kami termasuk orang yang aniaya. Mengaku aniaya tapi sudah telat apa belum? Telat. Ada gunanya apa enggak? Enggak ada, expired. Penyesalan enggak ada gunanya. Maka memperhatikan syariat Allah ya sekarang ini, melaksanakan perintah Allah ya sekarang ini, mendengarkan peringatan Allah untuk difaham, diketahui, difahami, diyakini, dihayati, diamalkan ya sekarang ini, mumpung masih ada usia. Jangan sampai seperti firman Allah dalam ayat ini tadi, kalau mereka tertimpa sedikit saja dari azab, lalu baru mereka menyadari sesungguhnya kami dulu aniaya, kami menganiaya dirinya sendiri, kami menganiaya diri sendiri. Karena apa? Karena sebenarnya Allah itu maha sayang, Allah maha pengampun, Allah maha menerima tobat. Sebesar apapun kesalahan manusia, sebesar apapun dosa manusia, coro Jawa sundul langit, saking apanya? Saking banyaknya. Tetapi apa jaminan Allah? Innallaha tawwabur rahim. Allah maha menerima tobat, Allah maha sayang, Allah nunggu tobat kita, Allah nunggu permohonan ampun kita. Kalau sampai terlambat, sampai meninggal dunia, belum bertobat, belum mendengar peringatan, belum taat pada Allah, mereka hanya mengatakan, duh kami zalim, kami aniaya, dulu kenapa enggak taat, dulu kenapa enggak dengar peringatan, dulu kenapa enggak melaksanakan kebenaran, tinggal penyesalan. Auzubillah min dzalik. Masya Allah. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ
kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Firman Allah, wa nadau, dan aku meletakkan, aku memasang al-mawazina, timbangan amal, al-qisto, yang tepat, yang pas, yang adil, yang benar, liyaumil qiyamati, pada hari kiamat, falatuzlamu, maka tidak ada yang dianiaya, nafsun, jiwa, syai'an, sedikit pun. Enggak dianiaya maksudnya gimana? Kalau mereka melakukan kebaikan sedikit pun ya ada pahalanya, mereka melakukan kejelekan sedikit pun ya ada dosanya. Masya Allah. Wa in kana, dan meskipun ada, mithqala habbatin min khardalin, sekecil biji dari sawi. Orang sini tahu ya biji sawi ya? Orang Nongko Jajar. Seberapa biji sawi itu? Satu itu ya. Sak biji bayam, biji sawi itu sama ya? Biji kemangi, nggih, biji wortel juga kecil ya. Masya Allah. Sekecil itu pun apa Allah berfirman, ataina biha, saya datangkan, saya hisab, saya beri balasannya. Meskipun sekedar senyum, senyum gitu, sekedar, atau ini nggak punya apa-apa toh, tapi yang lihat perasaannya beda apa sama? Beda. Ya satunya, monggo, yuk api orang itu ya. Ya dengan, ya Allah salah apa dipelero gitu kan? Hanya sikap yang beda kecil saja, nggak bicara apa-apa, nggak bertindak apa-apa, cuman mimiknya berbeda. Iya, itu kecil kan? Ya wa in kana mithqala habbatin min khardalin, wa in kana mithqala habbatin min khardalin, meskipun sekecil biji sawi, ataina biha, saya datangkan balasannya. Cuman mesem, makanya dengan mesem ya. Dibawa ke sumber poro nanti kalau mesem terus. Ketemu mesem, idkhalus surur shadaqatun. Senyum mesem itu memasukkan rasa bahagia kepada sesama, itu sedekah. Masya Allah. Itu kecil kan? Tapi nanti ataina biha, saking adilnya Allah, saking tidak menganiayanya Allah pada hambanya, meskipun sekecil apapun amalannya didatangkan. Cuman gini, subhanallah, cuman gitu, sudah Allah kasih pahalanya. Ya Allah, sudah kasih pahalanya. Makanya jangan ya ampun, ya astaga, kenapa gitu? Astagfirullah, kenapa sih astaga? Astagfirullah, ya Allah, bukan ya ampun gitu. Jadi ucapan spontan itu kalimat thayyibah. Orang kena tsunami waktu tahun 84 ya, 2004 ada tsunami begitu berapa. Terus dia bilang, ya Allah, meninggal, itu husnul khotimah, masuk surga. Tapi kalau ya ampun, itu tidak husnul khotimah, karena ucapan terakhirnya bukan kalimat thayyibah. Maka jangan dikira sebuah ucapan tanpa arti, sangat berarti. Oleh Allah difirmankan sekecil biji sawi, sekedar ucapan satu kata, ya Allah, satu lafaz satu kata, dengan ya ampun, ya aduh, dengan ya Allah, ya begitu dia terkena apa namanya, kecelakaan dia, ada orang ngantuk nyetir bres, begitu bres itu masih inget kan, satu detik itu bunyi, aduh, ya su'ul khotimah, jelek akhirnya. Barang siapa akhir ucapannya Allah, la ilaha illallah, masuk surga. Kalau akhir ucapannya aduh, ya nggak masuk surga. Masya Allah. Maka hal-hal yang sekecil-kecilnya kita perhatikan. Jangan sampai terbiasa alah ngono gak apa-apa. Jangan terbiasa meremehkan hal baik meskipun kecil. Ucapan ya Allah,
ucapan ya karim, ucapan masya Allah, Allah Akbar, subhanallah, barakallah, itu kita kita jadikan refleks kalau melihat sesuatu, supaya yang jelas dari sisi pahalanya Allah akan sampaikan. Iya, dari sisi waktu genting der lalu mati itu menentukan surga atau neraka. Gimana betul? Padahal cuma segitu loh, masya Allah. Saking pentingnya memperhatikan hal-hal yang meskipun sangat kecil. Maka Allah berfirman tadi, wa in kana mithqala dzarratin min khardalin ataina biha. Meskipun itu sekecil biji sawi, saya datangkan balasannya, masya Allah. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bagi kami perhitungannya. Allah yang menentukan hitungannya. Pemirsa dan para jamaah, bagaimana kelanjutannya? Kita ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Pada ayat yang ke-47 sudah kita bahas tadi. Kemudian 48 Allah berfirman, walaqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dzikran lil muttaqin. Walaqad atayna, dan niscaya sungguh telah kami datangkan, telah kami sampaikan, telah kami berikan Musa kepada Nabi Musa, wa Harun, dan kepada Nabi Harun diberi apa oleh Allah? Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau diberi kepada Nabi Musa, namanya apa Furqannya itu? Taurat, kitab Taurat. Kalau Nabi Muhammad namanya Al-Quran. Itu fungsinya sama. Furqan, apa? Pembeda antara yang benar dan yang salah, antara surga neraka, antara baik buruk, antara dipuji dicela. Itu tertulis ajaran Allah dalam Furqan. Kalau berikan pada Nabi Musa, Nabi Harun namanya kitab Taurat. Furqannya pada Nabi Muhammad Al-Quran. Wadiyaan, dan sebagai penerang. Wadzikra, dan sebagai pelajaran peringatan lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Sebelum kita lanjut, saya lanjutkan. Ada yang bertanya? Monggo, silakan Bu Khadijah dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, sebelum saya bertanya, kami dari Jamaah Rombongan Jajar mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Bu Nyai. Mudah-mudahan amal ibadah Ibu Bu Nyai diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya, tadi kan dibilang harus berjilbab ya, perempuan itu harus menutup aurat. Terus ada yang ngomong, alah kau tutup aurat, yang penting hatinya dulu yang dijilbabi. Bagaimana kalau seperti itu? Terus satu pertanyaan lagi, ibu-ibu itu biasanya seperti saya itu kadang bohong kepada anak-anak. Ibu keselah enggak, padahal saya itu capek gitu. Apa itu termasuk munafik apa enggak? Biasanya ibu itu kan sering bohong gitu. Bagaimana kalau seperti itu? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Terima kasih ucapan bela sungkawanya. Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Semoga ibu saya, Ibu Nyai Hajah Muhsinah Yakub binti Khalil, diampuni dosanya, disayangi Allah, diterima amalnya, dan diberi nikmat kubur surga. Amin. Pertanyaan pertama tentang jilbab tadi ya. Wanita wajib pakai jilbab itu dalam Quran surat An-Nur ayat 31 dengan Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. Al-ayah. Waqul, dan katakanlah Muhammad, lil mu'minati, bagi wanita-wanita yang beriman, yaghdudna, supaya mereka mengendalikan min absarihina, dari pandangan matanya, wa yahfadna, dan juga supaya menjaga furujahunna, kemaluannya, wala yubdina, dan supaya tidak menampakkan zinatahunna, perhiasannya. Pada ayat selanjutnya, illa ma dhahara minha. Di situ ada 3 hal yang hukumnya sama. Nomor 1 adalah mengendalikan pandangan mata. Jika mata kita beradu dengan lain jenis yang bukan muhrim, lalu ada sinyal negatif, maka segera alihkan pandangan mata. Kita bicara, lah kok lihat gitu, kita lihat pada yang lain. Ya, kita kendalikan, maksudnya enggak terus nanar, bukan. Tapi kita, atau kita melihat sesuatu yang maksiat, aurat, ya, aurat orang lain, apa perempuan apa laki, kita lihat, lah itu aurat salah, kendalikan pada yang lain. Nomor 1, nomor kedua, wa yahfadna furujahunna, dan supaya menjaga kemaluannya. Bukan pakai celana terus digembok. Seberapa lama buka gembok? Menjaga kemaluan maksudnya tidak bergaul dengan lain jenisnya bukan muhrim, mukhalid, bebas. Yang ketiga, wala yubdina zinatahunna. Selanjutnya illa ma dhahara minha. Jangan menampakkan perhiasannya. Saya pakai kalung, saya pakai anting atau enggak kelihatan. Karena memang oleh Allah enggak boleh diperlihatkan. Ada pula yang menafsiri zinatahunna, perhiasan wanita, seluruh tubuhnya itu perhiasan. Indah kan? Betisnya, katanya betis indah, ya kan? Betis aja indah apa? Tapi karena perempuan kan jadi betis indah, masya Allah. Apa lehernya, rambutnya, illa ma dhaharu minha, kecuali yang tampak cincin. Karena auratun nisa jami'u badan il wajha wal kaffaini. Aurat wanita itu semua anggota badan lewat ketuan wajah dan, nah kalau dia diajak nutup aurat, biasanya pakai jilbab, pakai baju panjang, lalu dia jawab, opo jilbaban barang, sing penting atine dijilbabi, gak ono kanggone kene dijilbabi tapi atine elek. Yang punya surga dan neraka itu Allah. Kalau kita taat Allah, maka Allah kasih surga. Kalau kita durhaka pada Allah, maka Allah kasih neraka. Nggih mboten? Itu pasti. Sekarang hati, kalau jilbaban hatinya jelek, Allah akan tolong. Begitu dia pakai jilbab niat taat pada Allah, maka Allah akan perbaiki hatinya. Yang biasanya suka ngolok-ngolok, akhirnya iya ya Allah nggak baik, nanti dibalas siksa. Ada pelajaran dari Allah, karena dia taat dari sisi luar, maka Allah perbaiki dari sisi dalam. Tapi kalau sekarang dalam, yang penting hatinya api, siapa yang bisa jamin hatinya bagus? Karena lahirnya aja jelek. Iya, kalau orangnya jelek, batinnya juga jelek. Lahirnya nggak nutup aurat, batinnya bagus bagaimana? Allah yang ngasih segalanya aja nggak ditaati, ya kan? Apalagi apa orang tuanya, suaminya, Allah aja Tuhan nggak ditaati, apalagi manusia. Dari mana hati bisa baik? Yeah. Ada orang tanya, Bu Afif katanya hampir seperti itu. Orang itu masih nggak sholat, nggak tutup aurat, nggak apa-apa. Yang penting hatinya api mbek menungso. Jawabannya manusia nggak punya surga. Yang punya surga itu Allah. Nggih betul. Yang punya neraka itu Allah. Yang ditaati ngasih surga siapa? Allah. Yang didurhakai masukkan neraka siapa? Gini ku jawabannya. Jadi kalau hatinya dibaiki, luarnya enggak, itu enggak bisa baik-baik, luar dalam. Ya luar dalam enggak baik-baik. Karena taat pada Allah aja enggak mau. Yang kedua tadi ibunya bilang, Bu, ibu capek ya Bu? Enggak capek, padahal capek banget. Itu bukan bohong yang menimbulkan kejelekan. Itu bohong putih,
anaknya supaya nggak sedih gitu kan. Ada bohong putih. Bohong itu kan dosa. Bohong putih itu nomor 1 menyenangkan suami atau menyenangkan anak. Nomor 2 menjaga nyawa, menyelamatkan nyawa. Nomor 3 merukunkan orang yang bermusuhan. Si A jodaan, apa jodaan itu? Enggak wow, enggak saling sapa, musuhan. Si A dengan si B musuhan. Kata si C, bisi, le A si A, B ku lho kepingin halus sepuro sampean naik, mesti ngalih nek dicideki itu. Kata si ke B, A kepingin halus sepuro sampean arek getun lho, kepingin halus sepuro sampean, padahal enggak. Akhirnya dua-dua ketemu saling memaafkan gara-gara bohongnya Bu Khadijah kali ya. Nah, yang kedua menyenangkan hati suaminya. Iki tak tukono Dik sapu tangan apik, batine norak ngene. Api ya Dik, api. Pemirsa kita lanjutkan. Bohong putih tadi nggih. Menyenangkan hati suaminya dibelikan baju, bajunya norak banget. Kata suaminya, "Bagus ya Dik bajunya." "Bagus." "Bagus." Padahal ini desa banget gitu. Bilnya bagus, tiap hari dipakai. Kok tinggal bendino aku seneng, padahal jangan elek. Yang jelas bohong pada suami itu menyenangkan suaminya, tidak untuk menyakiti dan tidak ada efek negatif kan. Suaminya seneng karena istrinya bilang seneng, masya Allah. Nabi Muhammad itu pernah dikasih kasih anggur semangkok gitu ya, yang ngasih orang nggak punya pengen ngasih, oleh Nabi dimakan sambil mesem sampai habis. Udah gitu orangnya pulang, kata sahabat, tumben Nabi makan nggak tawar-nawari kami, nggak ngajak kami makan. Kata Nabi, itu kecut sekali, nanti kalau orangnya tahu orangnya nyesel. Jadi saya rasakan aja apa yang ditambahkan Nabi, menyenangkan. Nabi kan bohong sikapnya, kekecutan tapi enak sambil senyum ya, menyenangkan orang, termasuk menyenangkan anak tadi. Capek ya Bu? Enggak. Ibu enggak punya uang? Ada uang, padahal besok sing utang. Maksudnya supaya tidak menyedihkan orang lain, itu bohong putih. Bohong yang tidak menimbulkan efek negatif di pihak manapun. Dan malah memberikan rasa bahagia, melindungi nyawa. Ada orang dikejar-kejar mau dibunuh, masuk ke rumahnya, masuk sana, masuk kolong belakang gitu. Orangnya yang ngejar, masuk sini ya? Enggak masuk sini. Masuk sini? Enggak ada di sini. Supaya nyawanya selamat. Ya, itu bohong kan? Tapi kalau ternyata dia salah bagaimana? Nanti yang mengeksekusikan Mahkamah Agung, bukan perorangan jadi hakim, iya kan? Ada hakim yang ngurusi nyawa manusia, bukan manusia lalu main hakim sendiri. Itu bohong putih, gitu nggih? Nggih. Jadi bohong putih, nggih. Selanjutnya ada yang tanya, monggo silakan, dipersilakan dulu bertanya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuma Rohma dari Grup Samro Gunung Anyar Harapan Surabaya. Yang mau saya tanyakan Bu Nyai ini mengenai dosa. Apakah dosa sebanyak pun, sebesar pun dosa bisa diampuni asalkan kita mau bertobat? Yang mau saya tanyakan, apakah ada dosa yang tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa diampuni? Nah, demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa sebesar apapun diampuni. Apakah ada dosa yang tidak diampuni? Kalau dia masih hidup dan dia tobat, sebesar apapun diampuni. Yang tidak diampuni adalah dosa syirik, dosa kafir yang dibawa mati. Al-Islamu yahdumu maka naqoblahu. Islam itu menghapus semua dosa sebelum dia masuk Islam. Kurang apanya dosanya? Yang disembah bukan Allah. Lalu apa minuman keras, apa judi, apa zina, macam-macam. Tapi akhirnya dia lalu Islam. Dari kecil Islam, tapi belum sholat, belum Islam. Apalagi tidak Islam.
Begitu Islam sholat, al-Islamu yahdumu ma kana qablahu. Islam menghapus dosa sebelumnya. Berarti asal dia tobat sebelum wafat, sebelum meninggal, maka diampuni. Yang tidak diampuni yang mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyusyraka bihi, jika disekutukan dengannya. Innallaha yaghfiru dzunuba, innallaha la yaghfiru yusyraka bihi, Allah tidak mengampuni jika orang itu menyekutukan Allah dengan yang lain, maksudnya menyembah pada selain Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni semua dosa selain syirik tadi, liman, pada orang yang yasha'u, Allah berkehendak. Jadi sebesar apapun dosanya, nah yang tadi yang syirik, yang musyrik, jika dibawa sampai mati, walaysat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza jaa ahadahumul maut qala inni tubtu walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Tobat yang tidak diterima adalah tobatnya orang yang berbuat kejelekan terus, sayyi'at, beberapa kejelekan, tumpuk-tumpuk kejelekan, sehingga ketika sudah datang sakaratul maut, dia mengatakan aku tobat sekarang. Seperti tobatnya Raja Fir'aun itu loh, sudah mau tenggelam, betul ini amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku iman pada Tuhannya Musa dan Harun, padahal sudah sakaratul maut. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak juga diterima tobatnya orang yang mati dalam keadaan kafir. Itu saja, asal masih hidup dia tobat, dosa sebesar apapun dihapus oleh Allah, dikikis habis. Saking sayangnya Allah, maka dalam Quran berapa puluh kali Allah mengulang innallaha tawwabur rahim, Allah maha menerima taubat, maha sayang. Maka kalau dia sampai mati masuk neraka, Allah juga mengulang-ulang firman-Nya, walakinna anfusahum yazlimun. Allah tidak menganiaya manusia, tapi manusia menganiaya dirinya sendiri. Yang dalam ayat tadi, ketika sudah sampai di akhirat lalu mendapatkan siksa, baru mengatakan celaka saya orang yang zalim, aniaya. Ya sekarang jika nggak mau tobat itu namanya zalim, nyesel nanti, masya Allah. Allah berfirman tadi pada ayat 48 nggih. Allah telah memberi pada Nabi Musa dan Nabi Harun Furqan tadi. Dan Furqan itu kitab suci, baik itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, itu semua Furqan. Itu semua isinya adalah pembeda antara yang hak dan yang benar. Apalagi selain pembeda, penerang. Quran, Zabur, Taurat, Injil, semuanya penerang. Semuanya berbunyi sembahlah hanya kepada Allah. Adapun dirobah-robah lah itu urusannya yang ngerobah. Asli la ilaha illallah dalam Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Furqan, selain Furqan dia adalah penerang, dan yang ketiga adalah zikra, peringatan. Untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Kemudian siapa orang yang bertakwa itu? Oleh Allah disebutkan ayat berikutnya tadi, alladzina, yaitu orang-orang yang yakhshauna, mereka takut, rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghaibi, meskipun Allah tidak tampak, Allah ghaib, nggak kelihatan. Ghaib itu tidak bisa dijangkau dengan pandangan mata. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar. Kita tidak bisa menjangkau Allah dengan mata kita. Wa huwa yudrikul absar, tapi Allah menjangkau atau melihat kita. Masya Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah meskipun tidak tampak, wahum, dan mereka minas saati, pada hari kiamat, dari hari kiamat, musyfiqun, orang-orang yang takut. Takut hari kiamat maksudnya apa? Takut kalau disiksa,
takut kalau amalnya nggak diterima, takut kalau diberi siksa kubur, takut kalau diberi siksa neraka. Lalu apa konsekuensinya? Apa pengaruh dari takut pada hari akhir itu? Dia taat pada Allah supaya nggak masuk neraka. Dia rajin ibadah, dia menghindari dosa. Meskipun sekedar rasan-rasan, bukan sekedar sering itu ya, bukan sekedar rasan itu dosa besar, rasan-rasan dihindari, sholat dilakukan, ngolok orang dihindari, apalagi marah, dendam dihindari, Masya Allah. Karena apa? Anis sa'ati musyfiqun, takut terhadap hari kiamat, takut terhadap hari kiamat. Maka kalau keluar rumah ya taat pada Allah, pakai baju. Pagi-pagi ada kering, belanja, bakul, sayur. Cari apa? Long dress lengan panjang. Cari kerudung baru belanja. Kenapa? Takut kepada Allah, nanti kalau auratku kelihatan orang lagi, aku dosa masuk neraka, gitu kan. Kalau nggak takut, enggak apa-apa, you can see, paling bakulnya seneng lihat aku you can see-an. Bukan itu, Masya Allah. Pemirsa, bagaimana kelanjutannya? Ikuti jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Ayat 50 dari Quran Surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Wahada, dan ini kitab Al-Quran adalah zikrun, sebagai peringatan, mubarakun, yang memberkahi, yang barokah. Kenapa barokah itu? Bertambah-tambah kebaikannya. Anzalnahu, kami menurunkannya. Afa antum, maka apakah kalian, lahu kepadanya, mungkirun, orang-orang yang ingkar. Oleh Allah ditantang, ditanya. Al-Quran ini adalah pelajaran yang menebar barokah. Aku turunkan kepada Nabi Muhammad, maka apakah kalian ingkar? Ditanya oleh Allah, maka apakah belum percaya dengan Quran? Belum percaya kepada kiamat sughra, siksa kubur, nikmat kubur. Belum percaya pada kiamat kubro, lalu nikmat surga, siksa neraka. Apakah enggak percaya? Padahal Allah sudah memberikan pengertian zikrun. Quran itu peringatan, mubarakun. Quran itu membawa barokah, memberi tambah baik kepada siapapun, meskipun hanya sekedar membaca. Apalagi mengerti, apalagi mengamalkan. Masya Allah, kebaikannya sampai ke surga, kebaikannya dunia akhirat. Afa antum lahu mungkirun? Apakah kalian masih ingkar kepada Quran? Itu cara Allah memotivasi kepada kita, supaya kita berpikir terus, analisa, lalu menemukan bahwa Quran benar, aku harus taat pada Quran. Orang-orang yang diberi kecerdasan, lalu percaya pada Quran, lalu mereka masuk Islam, lalu mereka rajin sholat dan sebagainya. Karena ditantang oleh Allah, afantum lahu mungkirun, apa kalian tetap ingkar kepada Quran? Sudah nyata-nyata benarnya itu, Masya Allah. Pemirsa, apa yang kita pelajari kali ini adalah bahwa Nabi Muhammad memberi peringatan itu berdasarkan wahyu. Dan orang yang bisa menerima peringatan hanya orang-orang yang memperhatikan wahyu itu, memperhatikan peringatan itu, bukan orang yang tidak memperhatikan, noreken, bukan. Kalau diberi peringatan memperhatikan, maka Allah memasukkan pemahaman, Allah memasukkan kecerdasan untuk memahami, lalu dia melaksanakan dalam kehidupan sampai akhir hayat. Kalau saja mereka tidak mendengar, kalau mereka enggak mendengarkan peringatan, lalu mereka tetap dalam keingkarannya, kemudian nanti mereka dapat siksa, tentu mereka nyesel. Aku orang yang aniaya, aku orang zalim. Jangan sampai mencari di belakang. Di depan kita perhatikan, ketaatan kita laksanakan supaya enggak nyesel belakangnya. Kemudian nanti Allah pasti akan memasang timbangan amal yang tepat, yang adil, yang pas, sehingga tidak ada satupun manusia yang dianiaya terhadap amalnya itu. Meskipun amalnya sekecil biji sawi,
ditepati, disampaikan ini loh dosamu mencap-mencap dulu. Ya. Ini balasanmu, ini loh pahalamu mesam-mesem dulu, cuman mesam-mesem bayangkan. Mesam itu senang dapat surga lagi, Masya Allah. Surga itu gampang, enak, murah, Masya Allah. Allah berikan kepada kita tanpa biaya. Masa ada orang senyum beli bayar dulu, kecuali kalau ininya metode ya nggak bisa balik. Lah itu untuk senyum harus dioperasi dulu kali, mahal ya. Masya Allah. Kalau senyum normal, Masya Allah, murah, surga, manfaat ya Allah. Kebenaran kecil. Kemudian Allah menurunkan kepada Nabi Musa dan Harun, Nabi Harun Furqan. Meskipun Nabi Musa dan Harun ternyata sama isinya Furqan, sama dengan Quran, dan itu dia Furqan pembeda, apalagi penerang, apalagi peringatan bagi orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Disebutkan adalah orang yang takut kepada Allah meskipun tidak kelihatan Allah, dan orang yang takut pembalasan hari kiamat. Maka lalu dia mengedukasi dirinya untuk setiap saat taat pada Allah. Bukankah ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh? Ya, ibadah murni dan ibadah murni, Masya Allah. Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pembawa barokah, maka marilah kita iman kepadanya. Kita pelajari, kita laksanakan isinya. Semoga kita diberi ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, perhatikan kisah bersama saya Mihmi Dadi hanya di TV 9 Nusantara, santun menyejukkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.